Tahu gak sih lo, kalau ternyata ilmu psikologi itu terbagi jadi beberapa macam. Nah, secara umumnya psikologi terbagi jadi psikologi klinis, yang mana fokus utamanya itu mempelajari sikap manusia ataupun individu secara lebih mendalam. Lalu ada psikologi pendidikan yang berfokus pada aspek-aspek psikologis yang dapat berpengaruh dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran supaya lebih efektif. Ada juga psikologi industri dan organisasi yang berkaitan pada manajemen HR di dunia kerja. Terus ada psikologi sosial yang berfokus untuk mengkaji proses mental individu pada lingkup sosial. Lalu ada psikologi kepribadian yang mempelajari kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari, yang mana sikap itu menjadi ciri khas manusia tersebut. Lalu ada juga psikologi perkembangan yang mengkaji perkembangan manusia baik secara kognitif, fisik, dan juga psikososial. Dan perkembangan ini dikaji mulai dari fase prenatal sampai pada masa lansianya, bahkan kematiannya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih jenis-jenis atau macam-macam ilmu psikologi. Tapi secara umumnya jenis-jenis tadi tuh yang dipelajari. Pada video kali ini, gue akan membahas psikologi perkembangan dan berfokus pada masa dewasa akhir atau lansia. Tapi pertama-tama, apa sih psikologi perkembangan itu? Seperti yang gue jelasin tadi, psikologi perkembangan adalah ilmu psikologi yang mengkaji perkembangan manusia baik secara kognitif, fisik, dan juga psikososial. Tapi menurut Harlock pada tahun 1980, psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi dengan pendekatan proses yang berlangsung sepanjang rentang kehidupan manusia. Menurut Papalia dan Feldman pada tahun 2014, perkembangan manusia itu merupakan hasil studi ilmiah terkait pola perubahan sekaligus stabilitas di sepanjang kehidupan manusia, yang mana hal tersebut meliputi aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Dewasa akhir nih ya, kalau menurut teori psikososialnya Erik Erikson, dimulai dari umur 65 tahun ke atas. Nah, dalam teori psikososialnya, Erikson ini membagi manusia ke dalam 8 stage atau fase. Nah, fase pertama tuh disebut dengan fase trust versus mistrust yang terjadi pada umur 0 sampai 18 bulan. Terus fase kedua itu ada autonomy versus shame and doubt yang terjadi pada umur 18 bulan sampai 3 tahun. Terus fase ketiga ada initiative versus guilt yang terjadi pada umur 3 sampai 5 tahun. Fase keempat ada industry versus inferiority yang terjadi pada 5 sampai 12 tahun. Fase kelima ada identity versus role conclusion yang terjadi pada umur 12 sampai 18 tahun. Fase 6 intimacy versus isolation yang terjadi pada umur 18 sampai 40 tahun. Fase 7 generativity versus stagnation yang terjadi pada umur 40 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir nih yang bakalan kita bahas yaitu fase ke-8 ego integrity versus despair yang terjadi dari umur 65 tahun sampai meninggalnya manusia. Nah, sekarang gue bakalan fokus ke fase 8 yaitu ego integrity versus despair. Ego integrity versus despair ini tuh sesuai dengan teori psikososialnya Erikson ya. Dimulai dari tahun 65 ke atas atau 65 tahun ke atas lah si manusia ini nih. Nah, fase ini tuh fase terakhir pada perkembangan manusia. Pada fase ini manusia cenderungnya akan melihat atau mengingat-ingat kembali kehidupannya yang telah ia jalani dari masa lalu hingga saat ini kita. Terus manusia yang berhasil melewati 7 tahap sebelumnya, dia tuh bakal ngerasa puas dan bangga gitu akan dirinya. Tapi kalau dia gagal atau gak mampu melewati 7 tahap sebelumnya ini dengan baik, maka dia akan cenderung ngerasa bahwa itu gagal gitu dalam menjalani hidup. Yang mana rasa kegagalan ini bakal numbuhin rasa penyesalan yang bahkan bisa mendalam juga pada dirinya. Nah, kegagalan dalam fase ini juga bakal membuat si manusia ini tuh jadi ngerasa takut sama kematian. Dia juga akan terus berpikir negatif dan juga ngerasa sedih. Orang yang berhasil pada fase ini tuh dia bakal lebih ngerasa bahagia, tenang, dan bukannya takut sama kematian, tapi dia malah mempersiapkan diri buat menghadapi kematiannya dengan baik. Sedangkan dalam aspek fisiknya, mereka bakalan berkurang tingkat metabolismenya, kekuatan otot-otot menurun, dan postur tubuh yang cenderung akan membungkuk, kekurangan dalam pendengaran, dan penglihatan atau rabun. Nah, kalau di fase kognitifnya tuh, mereka akan mengalami regresi atau kemunduran. Sikapnya bakal jadi kayak anak kecil lagi.
Terus mereka juga mengalami pikun ya, jadi pelupa gitu. Jadi dalam tahap ini tuh manusia cenderung akan mengalami banyak kemunduran di 3 aspek tadi. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue tau mungkin masih banyak yang terlewat dari video ini. Jadi gue minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Karena mungkin kapasitas gue baru segini gitu. Oke, sekian and see you next time.